Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Putri Surya Puspitasari, NIM 242. Di sini saya akan menjelaskan tentang chapter 6, yaitu memperoleh pemahaman tentang sistem pengendalian internal klien. Proses audit dalam fokus. Di bab ini akan membantu kita dalam memahami sistem pengendalian internal klien yang berkaitan dengan audit laporan keuangan. Poin-poin yang akan kita bahas dalam bab ini adalah yang pertama, pengendalian internal ditentukan. 2. Tujuan pengendalian internal. 3. Pengendalian internal tingkat entitas. 4. Pengendalian internal tingkat transaksi. 5. Mendokumentasikan pengendalian internal. 6. Mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan dalam sistem pengendalian internal. Dan yang terakhir, surat manajemen. 6.1. Pengendalian internal dilakukan. Tujuan pembelajaran dari poin ini adalah untuk menjelaskan pengendalian internal. Pengendalian internal adalah konsep yang mencakup semua elemen organisasi, sumber daya, sistem, proses, budaya, struktur, dan tugasnya. Ketika elemen-elemen ini digabungkan, mereka mendukung organisasi untuk mencapai tujuannya. Pengendalian internal didefinisikan dalam standar audit sebagai proses yang dirancang, diterapkan, dan dipelihara oleh pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola, manajemen, dan personel lain untuk memberikan jaminan yang wajar tentang pencapaian tujuan entitas yang berkaitan dengan keandalan pelaporan keuangan, efektivitas, dan efisiensi operasi, dan kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku. Kenapa penting bagi kita untuk memahami pengendalian internal? Penting untuk memahami pengendalian internal agar dapat melakukan penilaian awal atas resiko pengendalian. Resiko pengendalian merupakan komponen kunci dari penilaian resiko audit secara keseluruhan dan memberikan bukti yang mempengaruhi strategi yang dihasilkan oleh auditor. 6.2. Tujuan pengendalian internal. Tujuan dari pembelajaran poin ini adalah untuk menjelaskan 7 tujuan yang diterima secara umum dari aktivitas pengendalian internal. Sementara auditor menghubungkan pengendalian dengan asersi audit dan saldo akun, tujuan pengendalian menghubungkan pemahaman auditor tentang mengapa pengendalian itu penting dan masalah yang dirancang untuk dicegah. Di sini terdapat 7 tujuan pengendalian internal untuk menentukan apakah lingkungan pengendalian internal yang berkaitan dengan pencatatan transaksi dan saldo efektif sebagai berikut. 1. Nyata. Terdapat pengendalian untuk memastikan bahwa transaksi fiktif atau duplikat tidak disertakan dalam pembukuan dan catatan organisasi. 2. Direkam. Terdapat pengendalian yang akan mencegah atau mendeteksi kelalaian transaksi dari pembukuan dan catatan organisasi. 3. Berharga. Terdapat pengendalian untuk memastikan bahwa jumlah yang benar diberikan untuk transaksi. 4. Diklasifikasikan. Terdapat pengendalian untuk memastikan bahwa transaksi dibebankan dan dialokasikan ke akun buku besar yang benar. 5. Diringkas. Terdapat pengendalian untuk memastikan bahwa transaksi dalam pembukuan dan catatan diringkas dan dijumlahkan dengan benar. 6. Diposting. Terdapat pengendalian untuk memastikan bahwa akumulasi total dalam file transaksi ditransfer dengan benar ke buku besar dan buku besar pembantu. Dan 7. Tepat waktu. Terdapat pengendalian untuk memastikan bahwa transaksi dicatat dalam periode akuntansi yang benar. 6.3. Pengendalian internal tingkat entitas. Tujuan dari pembelajaran poin ini adalah untuk membedakan antara elemen pengendalian internal di tingkat entitas. Pengendalian internal terdiri dari 6 komponen. Yang pertama, lingkungan pengendalian. Lingkungan pengendalian menentukan nada suatu entitas dan mempengaruhi kesadaran pengendalian dari orang-orangnya. Ini adalah dasar untuk semua komponen pengendalian internal lainnya dan sering dianggap sebagai kombinasi dari budaya, struktur, dan disiplin organisasi. Lingkungan pengendalian juga menetapkan dasar untuk pengendalian internal yang efektif, memberikan disiplin dan struktur, dan mencakup elemen berikut.
Yang pertama, komunikasi dan penegakan integritas dan nilai-nilai etika. 2. Komitmen terhadap kompetensi. 3. Partisipasi pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola. 4. Filosofi manajemen dan gaya operasi. 5. Struktur organisasi. 6. Penetapan wewenang dan tanggung jawab. 7. Kebijakan dan praktis sumber daya manusia. 2. Proses penilaian resiko entitas. Semua entitas, terlepas dari ukuran, struktur, sifat, atau industrinya, menghadapi resiko di semua tingkatan dalam organisasi. Risiko akan mempengaruhi kemampuan entitas untuk bertahan hidup, bersaing, tumbuh, dan meningkatkan kualitas produk, layanan, dan orangnya. Beberapa organisasi memiliki komite risiko yang bertanggung jawab untuk memastikan bahwa semua risiko ini diidentifikasi, dikelola, dan dilaporkan kepada Dewan Direksi. Proses penilaian risiko entitas adalah proses untuk mengidentifikasi dan merespon risiko bisnis. Dan untuk risiko yang teridentifikasi, manajemen akan memperkirakan signifikasinya, menilai kemungkinan terjadinya, dan memutuskan tindakan untuk mengelolanya. Di sini, risiko dapat muncul atau berubah sebagai akibat dari banyak perubahan pada organisasi dan lingkungan tempat beroperasi. 3. Sistem informasi dan komunikasi. Peran sistem informasi adalah untuk menangkap dan menukar informasi yang diperlukan untuk melakukan, mengelola, dan mengendalikan operasi suatu entitas. Kualitas informasi dan komunikasi mempengaruhi kemampuan manajemen untuk membuat keputusan yang tepat dalam mengendalikan aktivitas organisasi dan untuk menyiapkan laporan keuangan yang andal. 4. Kegiatan pengendalian. Aktivitas pengendalian adalah kebijakan dan prosedur yang membantu memastikan arahan manajemen dilaksanakan. Aktivitas pengendalian, baik otomatis maupun manual, memiliki berbagai tujuan dan diterapkan di berbagai tingkat organisasi dan fungsional. Secara umum, aktivitas pengendalian yang mungkin relevan dengan audit dapat dikategorikan sebagai kebijakan dan prosedur yang berkaitan dengan berikut ini. Pertama, tinjauan kerja atau indikator kerja. Kegiatan ini mencakup peninjauan kinerja aktual versus anggaran, perakiraan dan kinerja periode sebelumnya, dan menghubungkan kumpulan data yang berbeda atau operasi atau keuangan satu sama lain bersama dengan analisis hubungan dan tindakan investigasi dan korektif. 2. Memproses informasi, yaitu untuk memeriksa keakuratan, kelengkapan, dan otorisasi transaksi dalam lingkungan pemrosesan informasi. 3. Kontrol fisik. Aktivitas ini mencakup keamanan fisik aset, termasuk perlindungan yang memadai atas akses ke aset dan catatan, serta perhitungan dan perbandingan berkala dengan jumlah yang ditampilkan pada catatan kontrol. Dan yang terakhir, pemisahan tugas yang tidak sesuai. Secara umum, tugas pokok yang tidak sesuai dan harus dipisahkan adalah otorisasi atau persetujuan transaksi yang mempengaruhi aset, penahanan aset, pencatatan atau pelaporan transaksi. 5. Pemantauan pengendalian. Pemantauan adalah proses menilai kualitas kinerja pengendalian internal dari waktu ke waktu, dengan mempertimbangkan apakah pengendalian beroperasi sebagaimana mestinya, dan memastikan pengendalian dimodifikasi sebagaimana mestinya untuk perubahan kondisi. Ini melibatkan penilaian desain dan implementasi kontrol secara teratur dan mengambil tindakan korektif yang diperlukan. Proses ini dicapai melalui aktivitas yang sedang berlangsung dan evaluasi terpisah atau kombinasi keduanya. 6. Pengendalian internal dalam entitas kecil. Dalam entitas yang lebih kecil, seringkali terdapat batasan seputar kemampuan entitas untuk menerapkan pengendalian internal yang efektif. Hal ini disebabkan sedikitnya jumlah karyawan yang pada akhirnya berdampak pada kemampuan organisasi untuk memisahkan tugas. Selain itu, seringkali tidak praktis bagi organisasi yang lebih kecil untuk membuat jejak kertas dokumentasi yang sesuai yang memungkinkan penilaian pengendalian internal dilakukan. Namun, terlepas dari batasan ukuran entitas ini, pengendalian internal tetap ada. Komponen pengendalian internal ini, jika dipertimbangkan secara kolektif, sering disebut sebagai pengendalian tingkat entitas karena masing-masing komponen tersebut ada di tingkat organisasi atau entitas
daripada di tingkat transaksi yang lebih rinci. 6.4. Pengendalian internal tingkat transaksi. Tujuan pembelajaran dari poin ini adalah untuk menjelaskan elemen-elemen pengendalian internal pada tingkat transaksi. Seperti namanya, pengendalian tingkat transaksi adalah pengendalian yang mempengaruhi transaksi atau kelompok transaksi tertentu. Transaksi dalam pengertian ini mengacu pada transaksi yang biasanya dicatat dalam buku besar untuk klien dan rentang dari permulaan transaksi hingga pelaporan transaksi dalam laporan keuangan. Berikut adalah contoh arus transaksi. Yang pertama, contoh arus transaksi proses penjualan. Alur transaksi dalam proses penjualan tipikal untuk klien yang menjual barang mencakup pemrosesan pesanan, persetujuan kredit, pengiriman barang, faktur pelanggan, dan pencatatan penjualan dan piutang dagang. 2. Contoh arus transaksi proses biaya penjualan. Biaya penjualan dalam laporan laba rugi mencakup pembelian, persediaan, penambahan biaya dan overhead, mengurangi biaya penjualan untuk setiap persediaan yang tersisa atau diverifikasi oleh stocktake, dan mentransfer nilai persediaan yang ada ke buku besar persediaan di lembaran saldo. 6.5. Mendokumentasikan pengendalian internal. Tujuan dari pembelajaran poin ini adalah untuk menjelaskan berbagai teknik yang digunakan untuk mendokumentasikan pengendalian internal. Sebelum auditor menguji pengendalian internal, mereka perlu mendokumentasikan pemahaman mereka tentang pengendalian tersebut. Bentuk dokumentasi yang paling umum meliputi berikut ini. 1. Narasi. Bentuk dokumentasi ini melibatkan auditor yang menjelaskan dengan kata-kata setiap langkah aliran transaksi dari awal hingga akhir, yaitu dari inisiasi hingga pelaporan dalam laporan keuangan. 2. Diagram alir dan diagram logika. Bentuk dokumentasi ini melibatkan auditor yang meringkas dalam diagram alir atau kotak setiap langkah aliran transaksi dari awal hingga akhir, yaitu dari inisiasi hingga pelaporan dalam buku besar. 3. Kombinasi narasi dan diagram alur. Bentuk dokumentasi ini biasanya berupa halaman yang dibagi menjadi dua bagian dengan diagram alur proses di sisi kiri dan narasi yang menjelaskan setiap langkah dalam aliran di sisi kanan. 4. Daftar periksa atau kuesioner yang telah diformat sebelumnya. Daftar periksa atau kuesioner pengendalian internal adalah teknik lain yang digunakan secara sistematis mengidentifikasi jenis prosedur pengendalian internal yang paling umum, yang paling harus ada. 6.6. Mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan. Tujuan pembelajaran dari poin ini adalah untuk menjelaskan pentingnya mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan dalam sistem pengendalian internal. Hasil penting lainnya dari memahami sistem pengendalian internal yang diterapkan klien adalah kemampuan untuk melakukan observasi, menarik kesimpulan, dan menawarkan rekomendasi mengenai kekuatan dan kelemahan yang diamati. Sementara klien akan sering tertarik untuk mendapatkan umpan balik dari auditor eksternal mengenai kekuatan relatif dari pengendalian internal mereka. Fokus biasanya pada area kelemahan yang diidentifikasi. Hal ini disebabkan karena kelemahanlah yang meningkatkan resiko kesalahan penyajian material yang tidak terdeteksi oleh proses dan pengendalian manajemen. Dan area kelemahan juga di mana auditor biasanya melakukan pengujian substantif tambahan untuk mengukur atau potensi kesalahan penyajian material. 6.7. Surat manajemen. Tujuan pembelajaran dari poin ini adalah untuk menjelaskan bagaimana mengkomunikasikan kekuatan dan kelemahan pengendalian internal kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola. Surat manajemen, yang terkadang disebut sebagai surat rekomendasi, adalah penyampaian yang disiapkan oleh tim audit dan diberikan kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola. Surat manajemen membahas kelemahan pengendalian internal dan hal-hal lain yang ditemukan selama audit. Tujuan surat manajemen adalah untuk memberitahu klien tentang rekomendasi auditor
untuk meningkatkan pengendalian internalnya. Di sini, pertimbangan profesional yang signifikan diperlukan dalam memutuskan apakah kelemahan yang teridentifikasi cukup signifikan untuk menjamin komunikasi kepada manajemen dan pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola. Ketika auditor mengidentifikasi resiko kesalahan penyajian material yang tidak dikendalikan oleh entitas atau tidak dikendalikan secara memadai, atau jika menurut pertimbangan auditor terdapat kelemahan material dalam desain entitas atau penerapan pengendalian internal, mereka diharuskan untuk mengkomunikasikan kelemahan tersebut sesegera mungkin bagi pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola. Meskipun tidak wajib memberikan umpan balik mengenai kelemahan pengendalian internal secara tertulis, auditor biasanya lebih suka memberikan rekomendasi dalam bentuk surat atau laporan untuk menghindari ambiguitas atau kebingungan tentang pengamatan, kesimpulan, dan rekomendasi yang telah mereka buat. Ini juga memberikan cara sederhana bagi manajemen untuk mendokumentasikan tindakan yang telah mereka ambil sebagai tanggapan atas masalah yang diangkat, dan untuk berbagi tindakan ini dan kemajuan dalam penyelesaian masalah dengan pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola.